ilmu dunia akhirat. Mengenal Allah tidak sama dengan kita mengenal manusia, mengenal jenis-jenis makhluk. Karena pengetahuan kita, akal kita itu terbatas, ada batasnya. Sedangkan pada ma'rifatullah, tentang Allah Ta'ala, di sana pembahasannya pembahasan yang tidak bisa dibayangkan oleh akal. Tauhid ini adalah yang menjadi ma'rifah yang pertama bagi seorang mukallaf. Itu ada tiga yang perlu kita ketahui dalam ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang pertama katanya annahu la syarikalah, meyakini bahwa Allah Ta'ala itu esa. Esa dalam segi apa? Esa dalam segi zat Allah Ta'ala, esa pada sifat Allah Ta'ala, esa pada fi'lullah, perbuatan Allah Ta'ala. Mungkin sebelumnya sudah juga dijelaskan tentang makna esa. Esa ini bukanlah bilangan, bukan satu. Karena kalau disebut bilangan, maka dia menerima punya potensi bertambah atau berkurang. Bisa ditambah, bisa dikurang, bisa dikali, bisa dibagi. Dan Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, innallaha wahidun la min tariqil adad. Allah itu esa bukan dari segi bilangan, walakin min tariqi annahu la syarikalah. Tetapi Allah itu esa dari segi bahwa Allah itu tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu dari segi apa? Yang pertama, Allah Ta'ala tidak ada sekutu pada zat Allah Ta'ala. Maknanya apa tidak ada sekutu pada zat? Maknanya tidak ada di sana Tuhan lain. Di sana tidak ada zat lain yang disebut juga sebagai Tuhan. Itulah makna la syarikalah fil uluhiyyati. Tidak ada sekutu, tidak ada syarikat, tidak ada Tuhan yang lain selain zat Allah Ta'ala yang berhak disembah. Itu yang pertama. Esa pada zat, maknanya apa? Tidak ada zat lain yang disebut sebagai Tuhan juga. Kalau ada zat lain yang disebut sebagai Tuhan, maka menjadi dua Tuhan. Allah itu dua. Esa pada zat yang kedua, bahwa zat Allah Ta'ala itu tidak menyerupai zat makhluknya, dan zat makhluknya itu tidak menyerupai zat Allah Ta'ala. Apa yang dimaksud zat? Yang dimaksud zat itu adalah hakikatnya. Kalau saya katakan ini adalah zat saya, maknanya apa? Inilah hakikat saya, ini fisik saya, tubuh saya. Inilah yang bernama Himawan itu fisiknya seperti ini. Itu namanya apa? Zat. Zat Allah Ta'ala itu tidak disifati, tidak sama dengan zatnya makhluknya. Zat Allah Ta'ala tidak sama, tidak serupa dengan makhluk. Begitu juga zat makhluk tidak serupa, tidak ada yang sama dengan zat Allah Ta'ala. Kenapa begitu? Karena unsur daripada zat kita, unsur daripada body kita ini, fisik kita, jisim kita, itu tersusun dari dua hal. Yang pertama dari jisim, benda. Yang kedua dari arad, yang disebut dengan sifat benda. Jadi fisik kita itu ada benda, ada sifat benda, dan tidak ada selain itu. Yang ketiga nggak ada. Benda, kulit, ini benda nih. Jisim dalam bahasa Arabnya jisim, fisik. Nah, benda itu fisik.
Dan yang kedua, sifatnya. Ya, sifat kita, sifat baik itu sifat maknawi, ya, atau sifat dingin, panas dan lain sebagainya, itu sifat. Nah, Allah Ta'ala itu bukanlah zat seperti susunan zat yang ada di tubuh kita. Oleh karena itu, zat Allah Ta'ala itu tidak bisa kita bayang-bayangkan. Karena akal kita ini hanya bisa membayangkan pada sesuatu yang sudah pernah kita lihat, pada barang benda yang pernah kita lihat, atau suara yang pernah kita dengar. Benda, suara yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar, kita tidak akan bisa sama sekali untuk membayangkannya. Oleh karena itu Allah tidak bisa dibayangkan, karena Allah bukan benda. Sedangkan di sana saja ada benda, tapi kita tidak bisa bayangkan. Apalagi Allah. Apalagi Allah. Contoh sekarang, kalau saya bilang, Bapak Ibu tahu ada hewan namanya kambing, tahu ya? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu kira-kira? Hewan kambing yang pernah dilihat. Kalau saya bilang di sana ada hewan, dia mirip kambing, itu kambing atau bukan yang saya maksud? Bukan. Yang terfikir sama Bapak Ibu apa sekarang? Kambingnya. Karena mirip kambing berarti kepalanya mungkin seperti ini. Badannya, bagian belakangnya lebih rendah dibandingkan bagian kepalanya. Sekarang terbayang tidak binatang yang saya maksud? Tidak akan pernah terbayang, karena Bapak Ibu tidak pernah melihat binatang yang saya gambarkan. Pernah lihat binatang samandal? Ada yang pernah, Pak Ibu? Samandal. Samandal namanya. Dia seperti kadal. Oke. Samandal itu seperti kadal. Nah, sekarang yang di pikiran Bapak Ibu kadal atau samandal yang saya maksud? Kadalnya. Karena Bapak Ibu tidak akan pernah bisa membayangkan apa yang tidak pernah dilihat. Sekarang kita pernah melihat Allah atau enggak? Enggak. Pasti tidak bisa dibayangkan. Yang kedua, Allah bukanlah benda. Dan itu pasti tidak bisa dibayangkan. Yang ketiga, kalau dikatakan masa tidak bisa dibayangkan, harus kalau ada mesti bisa dibayangkan. Jangankan Allah, benda, di sana ada benda, wujud, maujudun, ada, tapi tidak bisa kita bayangkan. Akal misalnya, akal ada nggak? Ada. Bisa nggak kita bayangkan bentuk akal itu seperti apa? Nah, makanya ada sebagian yang mengatakan, oh, tidak bisa diterima itu. Sesuatu yang tidak bisa dibayangkan, itu berarti tidak ada. Sesuatu yang tidak bisa dilihat, berarti tidak ada. Sesuatu yang tidak ada, zatnya itu yang bisa dilihat, berarti tidak ada. Maka ini sebuah konsep yang keliru. Karena kalau hanya patokannya dibayangkan, maka pasti di dunia ini banyak sesuatu yang harusnya tidak ada. Harusnya tidak ada. Pernah lihat makam Imam Bukhari? Bisa membayangkannya? Pernah lihat enggak? Tidak bisa. Bisa bayangkan nggak makamnya seperti apa? Tapi makam Imam Bukhari ada nggak kira-kira? Ada. Allah ada nggak? Ada. Bisa nggak kita bayangkan? Nggak bisa. Kenapa kita nggak bisa membayangkannya? Karena Allah berbeda dengan unsur zat yang kita punya. Itulah makna zat esa, apa? Allah itu esa pada zat. Artinya apa? Zat Allah, hakikat Allah tidak serupa dengan hakikatnya makhluk. Dan hakikat makhluk tidak sama dengan hakikat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman,
laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Ta'ala.